beberapa aktor-aktor politik yang dimana mendapat sebuah ancaman jika tidak mendukung paslon tertentu maka akan dikasuskan. Jangan handphone kita aja yang pintar gitu, kita juga harus pintar untuk bersikap dalam menerima informasinya. Ini buzzer ini menurutku adalah sebuah fenomena media sosial yang dimana sebagai alat propaganda ya, bisa menjadi alat propaganda pemerintah, alat propaganda kepentingan golongan, kelompok tertentu dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita sadari betul kehadiran mereka agar kita tidak mudah terjerumuskan. Halo semuanya, selamat datang kembali di diskusi dan tanya politik bersama saya Jagat. Dan di sesi kali ini kita masih ngomongin perihal transisi kepemimpinan nasional nih. Nah, kali ini kita akan mendengarkan dari sudut pandang mahasiswa. Dan bersama saya di sini ada Mas Itkon dan Mas Salman. Mereka berdua dari Fisikol UGM, khususnya Departemen Politik dan Pemerintahan. Kalau untuk Mas Itkon dari angkatan 2022 dan Mas Salman dari angkatan 2023. Nah, langsung saja kita ke topik utamanya. Dari mas-mas yang ada di sini kan kita kemarin sempat ada fenomena pergantian kekuasaan nih mas. Nah, kalau dari Mas Itkon dan Mas Salman ini dari sudut pandang mahasiswa yang mempelajari ilmu politik ya khususnya itu apa yang terjadi di transisi kepemimpinan kemarin itu mungkin lebih ke kayak dinamikanya atau mungkin ada kontroversi yang beredar di masyarakat itu sudut pandang Mas Salman dan Mas Itkon itu bagaimana? Bisa dibahas sedikit, diskusikan sedikit. Dulu kali ya. Ya, pertama terima kasih ya udah mengundang juga. Menarik banget ya temanya dan kontekstual gitu ya. Dimana 2024 ini bahkan bukan cuma Indonesia gitu yang berganti rezim gitu, bahkan Amerika baru kemarin banget sempat juga Pak Trump lagi ya banyak lah, India juga dan lain-lain begitu. 2024 emang atmosfernya pemilu dunia lah ya. Ada pergantian rezim gitu, jadi kayak fenomena itu di seluruh dunia gitu ya. Dan juga mungkin untuk kita tarik ke belakang dikit ya, kenapa ada pergantian rezim ya, karena kita berlandaskan negara yang demokrasi begitu. Jadi kekuasaan itu dibatasi. Kalau untuk presiden kan cuma boleh 2 periode, 1 periode itu 5 tahun, jadi cuma total 10 tahun begitu. Nah jadi kalau melihat pergantian rezimnya emang selayaknya harus diganti gitu ya, walaupun bagaimanapun dinamika 10 tahun ke belakang rezim Pak Jokowi begitu, dan dinamikanya di akhir-akhir yang cukup bergejolak begitu ya kemarin, dan digantikan sama Pak Prabowo sekarang. Mungkin pergantiannya kemarin kalau pribadi ya melihatnya sebagai mahasiswa politik itu cukup tidak semulus mungkin ya kalau kita ngelihat transisi dari SBY ke Jokowi gitu, yang lebih ada gejolak. Cuman gejolaknya justru di antara paslon pilpresnya begitu, bukan antara SBY dengan Jokowinya. Nah, sedangkan kalau yang sekarang ini Jokowi dan Prabowo walaupun mungkin tidak mesra, cuman kan dinamika di belakangnya itu ketika pilpres justru Jokowi menjadi istilahnya ya, menjadi salah satu pemain utama justru yang untuk mempengaruhi pilpres kemarin gitu ya. Dan gitu sih mungkin bagaimana dinamikanya ini cukup menarik karena peninggalan rezim Jokowi ini membuat rezim Prabowo ini tidak seleluasa itu pada awal pemerintahannya kalau dinilai secara subjektifnya gitu. Apalagi kan juga kita melihat sendiri betul dalam transisi ini tuh ada sebuah percampuran kekuasaan yang ada, kayak tadi Mas kan juga mention juga bahwa Jokowi sekarang masih ada dalam bayang-bayangan juga nih dalam pemerintahan Prabowo Gibran saja ya, karena ada Gibrannya itu kan sebagai wakil presiden, itu juga tetap sebagai anaknya Jokowi. Dan juga bagaimana wakil presiden Bapak Gibran ini ada menjadi saat ini ya karena ada sebuah permainan dalam konstitusi dan hukum pada masa transisi ya. Kita semua tahu bahwa dalam putusan MK waktu itu di mana ambang batas dari usia cawapres itu kan 40 tahun, yang dimana diubah menjadi 35 tahun. Nah itu pasti juga mengundang kontroversial juga kan. Dan memang
pada nyatanya transisi pemerintahan ini cukup diwarnai dengan banyak huru-hara yang dimana kita bisa melihat bahwasanya pilkada ini kan juga termasuk transisi pemerintahan nih, itu pun ternyata suaranya juga nggak solid juga seperti pilpres kemarin, karena yang perlu kita pahami juga pengkonsolidasian transisi pemerintahan dan transisi kekuatan kemarin itu ada juga penyanderaan dalam kepentingan, karena kita juga melihat juga kemarin beberapa aktor-aktor politik yang dimana mendapat sebuah ancaman jika tidak mendukung paslon tertentu maka akan dikasuskan. Kayak kemarin udah ada di MA tentang minyaknya, terus ada yang terkait gratifikasi tambang, ya kan, akhirnya sampai juga ada yang dimundurkan dari jabatan ketua partai juga. Nah, ternyata kita bisa melihat dalam transisi kemarin waktu presiden mulus, tapi waktu pilkada ternyata ada pergerakan akhirnya sendiri-sendiri. Nah, itu menurutku juga hal yang perlu kita dalami juga tentang apa sih yang sebenarnya terjadi dalam transisi pemerintahan, tidak hanya dalam presiden namun juga pilkada ini, karena ini juga cukup seru juga. Jadi gitu sih pandangan saya tentang transisi pemerintahan yang cukup nyentrik lah. Mungkin dari Mas Ken ada tambahan lagi atau Oke. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu di transisi kepemimpinan itu pasti ada pergantian antara pemimpin dan seluruh kabinetnya juga kan, dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga mungkin seperti pergantian kebijakan atau mungkin peraturan-peraturan yang ada. Nah, dalam perspektif Mas Ikon dan Mas Salman sebagai mahasiswa itu, program atau kebijakan apa sih yang harusnya itu jadi fokus pemerintah untuk masyarakatnya sendiri tapi masih kurang digalakkan gitu programnya? Kalau menurut saya, aku mau highlight tentang ini program yang kurang digalakkan ya, ataupun kebijakan yang kurang digalakkan ya terkait pembasmian tikus-tikus saja sih, ya korupsi ya, karena apalagi independensi KPK saat ini juga masih dipertanyakan, dan kebebasan pergerakan dari KPK saat ini juga sangat-sangat terbatas sekali. Bahkan keselamatan dan menjamin sebuah keberlangsungan dalam internal KPK pun juga mereka terancam juga gitu loh, karena kita semua tahu bahwa RUU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, yang dimana di situ kita bisa melihat ada ornamen baru nih, namanya Dewan Pengawas. Dewan Pengawas KPK ini nyatanya itu dapat membatasi serta tidak dapat memberikan sebuah jaminan atas independensi KPK kembali, karena yang sebelumnya KPK untuk menginvestigasi, meringkus dan juga menangkap para orang-orang yang teridentifikasi maupun terdakwa sebagai penindak korupsi, itu saat ini harus memiliki sebuah izin terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas, karena memang Dewan Pengawas tupoksinya sebagai pelindung dan juga memberi izin gitu ya. Nah, dengan seperti ini tentu jika memang sudah ada orang yang ditarget ini sepertinya korupsi tapi tidak diberi izin oleh Dewan Pengawas, jadi ini nggak bisa menindaklanjuti sama sekali dong. Nah, ini yang kami masyarakat dan kami mahasiswa juga menganggap ini bisa jadi hanya sebagai senjata politik gitu loh. Ada sebuah perang kepentingan di sini, karena apalagi Dewan Pengawas ini ternyata diusulkan dan dirancang oleh legislatif, oleh DPR. Di mana kita semua tahu DPR menjadi sebuah lembaga yang cukup banyak, kalian lihat di berita-berita di kasus-kasus, menjadi salah satu lembaga yang cukup banyak terjerat kasus korupsi gitu loh. Nah, bagaimana lembaga yang cukup banyak terjerat oleh kasus korupsi membuat sebuah kebijakan untuk menangkap dirinya sendiri? Nah, itu menurut saya kan ada sebuah pothole lah di sinilah. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini ya? Pastinya
demokrasi dan integrasi dalam pencegahan korupsi di Indonesia termasuk KPK sedang tidak baik-baik saja sih. Ya, menurutku yang perlu di-highlight ini tentang pembenahan dalam internal KPK ini sendiri yang akhirnya itu juga dapat berkorelasi lah dengan penegakan hukum di yang lainnya. Mungkin Mas Ikon ada tambahan? Menarik ya untuk melihat kasus korupsi ya, karena 2019 itu bikin KPK di bawah eksekutif itu cukup lucu sebenarnya. Terlepas dari itu mungkin biar dikit ini juga ya, biar lebih banyak isu. Kalau sendiri melihat isu pendidikan sih, gimana dari 20% APBN tapi pendidikan Indonesia ya stagnan bisa dibilang begitu, nggak ada yang pengaruh improve yang signifikan begitu. Jadi terutama sebenarnya ya kita sebagai mahasiswa aja deh gitu, bagaimana aksesibilitasnya masyarakat ke universitas gitu ya, terutama universitas-universitas yang memiliki kapabilitas, yang punya kualitas itu masih sulit. Dan sulit ini bukan karena kualitas, tapi justru karena uang gitu. Itu kan cukup ironi ya, bagaimana negara tidak hadir begitu ya, dan justru malah menghadirkan skema-skema yang neolik bisa dibilang ya, kayak menyerahkan ini kepada universitas seolah-olah bukan tanggung jawab negara gitu. Padahal di Konstitusi 45 udah jelas dikatakan bahwasanya mencerdaskan bangsa itu tugas negara gitu. Mungkin cukup disayangkan aja sih bagaimana juga mungkin kalau dalam konteks universitas 20% dari APBN kita, tapi cuma sekian triliun ya, 7 triliun kalau nggak salah yang terakhir ya, universitas itu cuma kebagian gitu, sedangkan belasan triliun lainnya untuk sekolah pendidikan kayak PDN, terus kayak kepolisian yang mana mungkin itu ya cuma enabler gitu, enabler pemerintah, cuma tukang pukul pemerintah gitu, sedangkan kita yang masyarakat sipil gitu yang seharusnya lebih diberdayakan memang sebenarnya disengajakan untuk tidak dicerdaskan dan diberikan akses yang lebih layak gitu. Bahkan dana untuk PTNBH pun juga kian tahun kian menurun juga kan? Menurun ya, karena universitas diminta untuk mencari uang sendiri. Betul. Oke, menarik ya dari Mas Salman dan Mas Ikon yang isu yang dibawakan ini. Jadi bagaimana pemerintah itu mungkin ada sedikit blunder dalam membuat program dan kebijakannya itu dapat dirasakan secara langsung ya. Tadi dari pendidikan, kita yang sebagai mahasiswa itu mungkin ada kerabat atau teman atau tetangga kita yang sebetulnya mereka itu butuh pendidikan, tapi secara tidak langsung itu tidak bisa mengakses pendidikan karena adanya peraturan yang tidak aksesibel untuk mereka gitu ya. Lalu bagaimana menurut Mas Salman dan Mas Ridwan itu cara mahasiswa itu untuk mengawasi atau untuk mengkritisi dan apa istilahnya itu untuk mengikuti perkembangan dari program-program pemerintah ini yang mungkin sekiranya itu kurang efektif atau bahkan tidak berpihak pada masyarakat gitu. Ya, tadi sebenarnya udah ngomong di sama-sama satu kata kunci yang cukup menarik itu watchdog gitu. Nanti teman-teman mungkin yang angkatan 24 di semester berapa ya, pokoknya nanti ada matkul masyarakat sipil, teman-teman bisa belajar bagaimana kita masyarakat sipil itu punya salah satu fungsi namanya watchdog begitu ya, kayak anjing penjaga gitu. Penjaga dalam artian apa? Ya penjaga di mana kita masyarakat sipil ini yang memberikan legitimasi kepada pemerintah itu, aku udah berikan legitimasi nih ke kamu buat kebijakan yang berpihak dong ke kami gitu, bikin kebijakan yang sesuai dong dengan kebutuhan dan emang urgensi kita sebagai masyarakat begitu ya. Kan itu kan sebenarnya selalu menjadi masalah di pemerintahan kita, kayak awal-awalnya mereka pas pemilu minta-minta suara gitu ya, dijanjikan bla bla bla, tapi ketika menjabat ya mereka tersandra dengan kepentingan mereka sendiri gitu. Nah kita sebagai masyarakat sipil kita harus mengawasi dan menuntut begitu ya. Nah, gimana cara menuntutnya? Banyak banget.
sebenarnya sederhana ikut hima jurusan fakultas universitas itu udah aku sendiri ya menganggap itu gerakan sederhana gimana kita menjadi agen dalam mengawasi pemerintah, karena pasti dari terutama kita visipol sih sebenarnya, gimana kita selalu lebih kritis gitu ya dalam melihat kebijakan pemerintah gitu dalam diskusi, kajian, ataupun mungkin bikin event-event yang talk show, itu pun mencerahkan gitu kita sebagai mahasiswa, dan oh berarti kebijakan terkait pendidikan ini salah nih. Nah itu hadir dari ya kegiatan-kegiatan kita sebagai mahasiswa yang ingin mengawasi pemerintah gitu. Atau mungkin lebih sederhana lagi kayak kita bisa ya sebenarnya ini kalian udah belajar belum sih collectivism gitu ya? Oke, kemarin sempat dibahas Nah juga. ya itu menurutku sendiri bisa salah satu bentuk watchdog juga mungkin ya, kayak terakhir kali aku kemarin nge-repost gitu ya dari postingan Kompas gimana Pak Prabowo nge-endorse Pilkada Jateng gitu ya. Ya sebenarnya sederhana itu collectivism gitu. Tapi aku pengen bilang ke orang-orang bahwasanya itu salah begitu. Bahwasanya itu nggak etis, nggak bener gitu ya. Mungkin ya pasti diperdebatkan ada peraturan bla 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 ya oke lah. Tapi kalau ditanya itu kayaknya nggak layak banget lah seorang presiden untuk membilang bahwasanya pilih nomor ini begitu ya. Itu nggak banget gitu. Tapi itu salah satu bentuk aku sebagai mahasiswa gitu sederhana itu bentuk collectivism, mengawasi pemerintah bahkan sekelas presiden itu layak banget untuk dikritik gitu ya. Tuh. Itu sih mungkin. Apalagi juga tadi dimention tentang budget, aku juga sangat-sangat setuju sekali karena ya memang kita nih memberi legitimasi kan, kayak kita udah dijanjiin apa kita nggak dapat itu kan kita juga sebagai anjing juga gonggong juga kan. Nah itu yang aku lihat kalau korelasinya kita sebagai masyarakat ya mahasiswa menjadi wajib pemerintah ya, tapi di sini aku juga punya kayak standpoint juga nih, kita sebagai mahasiswa ini bisa menjadi juga penyambung lidah dari pemerintah untuk masyarakat, karena terkadang pemerintah yang memiliki sebuah bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa akademis, atau mungkin ya kita sendiri kalau melihat undang-undang yang bahasanya sebegitu terstrukturnya, yang sebegitu bahasa-bahasa birokratis lah ya, kadang kan masyarakat kurang bisa menerjemahkan itu kan. Nah itu menurutku itu salah satu peran juga dalam mahasiswa yang bisa menerjemahkan itu dan menyampaikannya bahasa secara secara mudah lah kepada masyarakat, dan agar dirasa mahasiswa itu kayak tidak memiliki gap lah kepada masyarakat. Karena kadang ini mahasiswa yang merasa wah dia background akademis ini, dia menggunakan bahasa mendaki-daki itu malah membuat kadang mahasiswa itu merasa dipandang jauh gapnya dengan masyarakat seharusnya. Iya, harusnya mahasiswa yang Padahal mahasiswa sebagai wakil dari masyarakat ya. betul, itu juga kita bagian dari masyarakat juga gitu loh. Jadi menurutku ada sebuah kolaborasinya di situ sih, tentang tadi kita di Watchdog, bagaimana kita stand kita terhadap pemerintah, dan juga penyambung lidah, kita juga dapat menjadi penyambung lidah untuk kita masyarakat, karena kita sebenarnya juga equality, kita juga sama gitu loh, nggak ada yang lebih tinggi secara struktur kita mahasiswa dengan masyarakat gitu sih. Oke, menarik ya. Tadi Mas Itkan juga sempat mention tentang click activism juga kan. Nah, kita ini kan sudah di era modern ya Mas. Dari yang citizenship juga udah berubah jadi netizenship juga kan. Mungkin menurut Mas Lawan dan Mas Itkan itu peran media sosial itu bagaimana sih Mas, dengan adanya mungkin fenomena aktivisme atau mungkin sekedar orang-orang yang FOMO terhadap isu-isu yang sedang happening di masyarakat gitu, apakah mereka itu dapat mengikuti perkembangan dari isu-isu yang ada di masyarakat, atau mungkin perlu dilakukan lebih dalam lagi tentang pemberitaan yang ada di pemerintahan mungkin, atau tentang apa yang isu-isu yang harus di-highlight oleh masyarakat gitu. Salman mungkin sebagai konten kreator Baru. lebih paham media sosial ini. Ya kalau aku melihat tentang media sosial saat ini yang tadi dimention tentang kita sebagai citizen menjadi netizen ya. Nah, cara komunikasi kita pun sekarang kan juga berbeda ya. Dulu kita mulut ke mulut ya kan, dan juga penyampaian informasi juga terbatas
surat atau mungkin ya obrolan saja. Tapi saat ini apa cuitan kita dengan ketikan jari, kasih saja 5 detik, itu kalau emang kontroversi itu viral satu Indonesia bisa tahu kan. Dan apalagi dengan media massa yang sangat luas seperti ini tentu bisa menjadi sebuah plus dan minus. Karena sebagai plus, oke, penyebaran informasi yang bermanfaat secara pendidikan itu akan semakin masif. Akan tapi dengan informasi yang cukup banyak seperti ini tuh terkadang ada juga nih ya dimana ini informasi bohong atau hoax, ya dimana informasi juga yang kita terima di era global saat ini tuh sangat banyak banget, dan bahkan ada sebutan namanya infobesity atau obesitas informasi. Yang karena infobesity ini kita melihat informasi sekian banyaknya, kita kadang bisa juga terjerumus yang namanya post truth atau sebuah kebenaran yang belum tentu itu benar, tapi kita anggap benar karena orang-orang banyak melegitimasinya gitu loh. Nah itu sebuah hal yang perlu kita sadari juga. Ini permasalahan netizen saat ini gitu loh. Kita sebagai netizen dan juga media, selama saya berkecimpung di dunia media kreatif saat ini, ternyata tidak hanya kita sebagai individu masyarakat sipil, nggak hanya kita sebagai netizen atau citizen, tapi ada sebuah entitas lain, itu apa? Perusahaan maupun pihak government atau pemerintah. Dan mereka bisa juga, karena ya media itu fluid ya, tidak hanya mereka di situ represent sebagai pemerintah, tapi juga sebagai akun-akun yang seperti netizen ya, tapi itu adalah sudah disetting ya. Kita semua tahu adalah buzzer. Dan ini buzzer ini menurutku adalah sebuah fenomena media sosial yang dimana sebagai alat propaganda ya. Bisa menjadi alat propaganda pemerintah, alat propaganda kepentingan golongan, kelompok tertentu dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita sadari betul kehadiran mereka agar kita tidak mudah terjerumus. Karena banyak orang yang aku kenal di kehidupan nyata, mereka banyak terpengaruhi oleh adanya propaganda-propaganda dan buzzer-buzzer tersebut yang memberi sebuah post-truth yang akhirnya mereka percaya. Kayak yang paling gampang deh, pada awalnya tahun 2014, saya orang Solo, saya paham sama Jokowi, latar belakangnya pun saya juga tahu. Jokowi diomongin orang Cina dan sebagai orang PKI, saya nggak percaya, dan memang tidak, karena emang keluarganya itu pun juga keturunan Jawa. Terus itu salah satu poster juga yang ada ya. Nah, sama halnya di Pilpres kemarin, ada salah satu calon presiden, dia adalah sebuah di framing nih penikmat film dewasa. Nah itu kan padahal hanyalah sebuah cuitan untuk meredakan mencarikan suasana, tapi di framing seakan-akan itu memang sebagai gaya hidupnya sebagai. Nah itulah yang perlu kita hati-hati dan sangat bahaya sekali kan dengan media sosial. Mungkin Bung itu kan ada tanggapan nggak tentang ini? Mungkin balik lagi ya konteks mahasiswa, gimana kita ini apa sih tadi konteksnya kayak media sosial itu yang sekarang juga jadi sebagai wadah dari mungkin propaganda tadi sempat dimention sama Salman juga, atau mungkin dari pemberitaan gitu kan. Sekarang banyak juga lewat media sosial karena yang kita tahu itu masyarakat sudah semakin modern, dan tidak bisa dipungkiri juga itu banyak berita-berita bohong, atau mungkin kayak sempat kemarin itu fokus masyarakat itu dipecah pada saat ada RUU Pilkada itu, di mana ada isu selebriti yang itu menurutku itu nggak penting gitu loh, dan bisa bikin masyarakat itu buyar kayak mereka fokusnya bukan ke kebijakan pemerintah yang itu mungkin pengalihan isu atau terus bagaimana cara kita untuk menyikapi tersebut gitu ya.
Ya, handphone sih pasti ya, gimana perkembangan ini globalisasi segala macam bla 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 membuat kita harus lebih ini ya, aware dan jangan handphone kita aja yang pintar gitu, kita juga harus pintar untuk sikap dalam menerima informasinya. Dan yang pasti kita sebagai mahasiswa apa ya hidupkan lagi ruang-ruang diskusi di kampus ya, kayak gini itu juga bagus banget, kayak apa yang melakukan suatu hal yang juga membentukkan antara informasi yang menurut kita ini tadi yang menyimpang, dan kita juga membuat informasi yang mencerdaskan orang gitu. Jadi kita jangan cuma kayak seolah mengeluh, oh ini informasi hoax dulu, ini lambe turah dulu nih yang mengalihkan isu gitu. Tapi kita juga harus bisa memproduksi juga dan mencerdaskan ya tadi sih gimana kita mahasiswa turun dari menara gading kita dan membumikan cara kita supaya masyarakat itu tercerdaskan, terutama ya di rezim ruang media sosial ini segitu banyaknya spektrum yang harus kita kayak kita lihat gitu ya, dan kita harus menjadi salah satu spektrum yang ikut mencerdaskan gitu sih. Dan titipan mungkin terkait media sosial ini, follow tempo sama narasi itu dong. So dia jangan terlalu percaya. Karena mungkin banyak laman berita yang berpihak sama pemerintah tertentu ya. Itu betul banget sih, karena memang beberapa media itu yang sudah saya ketahui, ada juga media yang memang dia menonjolkan independensinya, padahal tuh terkadang ada isu-isu sewaan juga gitu loh. Jadi ya itu dua yang tadi sama Bung Edkon rekomendasi. Oke, keren-keren ya, insightful juga ini pendapat dan hasil diskusi dari Mas Edkon dan Mas Salman ini sebagai mahasiswa yang mempelajari ilmu politik khususnya ya. Nah, pada akhirnya juga transisi kepemimpinan itu bukan hanya sebagai pergantian pemimpin atau mungkin kabinet dan figurnya juga, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah yang sebelumnya itu mungkin ada sedikit keluar jalur ya, bisa dibilang itu, biar kedepannya itu lebih baik lagi gitu kan. Dan sebagai kita sebagai titipan bangsa juga itu kita harus mengikuti apa yang sedang terjadi di masyarakat agar nggak selama-lamanya itu hanya akademisi atau mungkin orang-orang yang punya akses yang bisa melek, tapi juga masyarakat yang mungkin marginal atau mungkin kita sebagai perwakilan dari masyarakat itu juga bisa mencerdaskan bangsa juga gitu kan, agar dapat menjadi bangsa yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin segitu saja untuk diskusi kali ini. Terima kasih banyak buat Mas Edkon dan Mas Salman juga yang sudah hadir dan sudah mau memberikan sedikit banyak tentang pendapatnya untuk topik transisi kepemimpinan untuk saat ini ya. Terima kasih ya Mas. Terima kasih juga. Terima kasih juga sudah mengundang.